Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, dalam pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai matematika, yaitu pengukuran waktu. Apa yang kalian tahu mengenai pengukuran waktu? Oke, saya kasih contoh. Pada pukul berapa kalian berangkat ke sekolah? Lalu pada pukul berapa bel mulai berbunyi? Nah, itu semua merupakan bagian daripada materi pengukuran waktu. Oke, sebelum kepada bagaimana kita menentukan notasi 12 jam dan 24 jam, terlebih dahulu kita mengenal apa itu pengukuran waktu. Waktu merupakan lamanya suatu hal berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi seperti pada pukul berapa kalian berangkat ke sekolah, pada pukul berapa kalian bangun tidur, dan lain-lain. Nah, dalam pengukuran waktu terdapat beberapa alat ukur waktu, di antaranya yaitu jam, stopwatch, dan juga ada kalender. Nah, yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai pengukuran waktu dengan menggunakan alat ukur jam. Di sini saya memiliki alat ukur jam yang disebut juga dengan jam analog. Baik, sebelum kepada pengenalan bagaimana menentukan waktu, pengukuran waktu, mari kita mengenal terlebih dahulu jam analog. Jadi di sini saya memiliki jam analog yang mana memiliki arah jarum jam. Yang pertama, di sini ada jarum jam yang berwarna hijau atau yang jarumnya lebih panjang daripada jarum yang hitam. Ini disebut jarum yang menunjukkan pukul menit. Lalu jarum yang kedua yang berwarna hitam atau yang lebih pendek disebut dengan jarum yang menunjukkan jam, arah jarum jam. Oke. Di sini pada jam itu terdapat angka dari 1 sampai dengan 12. Lalu dalam setiap di antara angka-angka ini terdapat garis-garis seperti ini merupakan persatuan menit. Jadi nanti ketika kalian mengenal jam, akan ada jarum detik yang berjalan, berputar sampai kembali ke angka 12, itu lamanya adalah 60 detik. Perpindahan antara angka 1 dan angka 2 merupakan 5 menit. Begitupun dari angka 2 ke angka 3 akan berjalan bertambah yaitu 5 menit. Itu merupakan kelipatan 5. Oke, kita mulai hitung ya. Mulai dari 12, 5 menit ditambah 5 menit tambah 5 lagi 50 menit tambah 5 lagi 55 menit dan sampai kepada angka 12 lagi ditambah 5 menit jadi 60 menit. Jadi ketika jarum pendek itu berpindah angka, maka jarum panjangnya itu sudah berputar dalam satu putaran penuh yang lamanya itu adalah 60 menit. Maka jarum pendek ini akan berpindah. Nah, seperti ini. Terus berputar. Kita itu jam bermulai itu dari pukul 12 malam atau jam 00. Berputar sampai jam 12 siang, itu lamanya adalah 12 jam. Lalu dari jam 12 siang sampai kembali kepada jam 12 malam, lamanya 12 jam juga. Artinya 12 jam ditambah 12 jam, 24 jam. Maka dalam satu hari lamanya yaitu 24 jam. Paham ya? Jam itu dimulai dari jam 12 malam atau masuk ke jam 1 dini hari, berputar terus sampai jam 12 siang, maka artinya sudah 12 jam. Lalu dari jam 12 siang berputar sampai terus jam 5 sore, jam 6 sore dan kembali ke jam 12 malam, artinya ditambah 12 jam lagi. Maka satu hari adalah 24 jam. Oke, mari kita simpulkan ya, bahwa dalam 1 menit terdapat 60 detik. Lalu ketika berpindah jarum pendek, dalam 1 jam lamanya yaitu 60 menit.
dalam satu hari lamanya yaitu 24 jam, yang mana pergantian siang dan malam, 12 jam pagi dan jam 12 malam. Oke, baik, itu merupakan pengenalan dari jam atau pengukuran waktu. Pada materi pengukuran waktu kali ini terdapat dua pembahasan. Yang pertama yaitu menentukan notasi 12 jam dan yang kedua yaitu menentukan notasi 24 jam. Oke, yang pertama akan kita bahas terlebih dahulu mengenai notasi 12 jam. Bagaimana menentukan notasi 12 jam, bagaimana membaca notasi 12 jam, dan menuliskan notasi 12 jam. Lalu kita lanjut ke pengukuran waktu dengan notasi 12 jam. Apa itu notasi 12 jam? Notasi 12 jam merupakan penulisan dengan notasi hanya angka 2 sampai angka 12. Yang artinya notasi 12 jam itu yang mana dalam jam ini hanya terdapat angka 1 sampai 12. Yang penulisannya itu harus disertai dengan keterangan pagi, siang, sore, ataupun malam. Contoh ya, ketika jam 2 dini hari atau jam 2 pagi, maka arah jarum jamnya itu seperti ini. Ketika arah jarum jam 2 pagi, jam 2 seperti ini, kita harus memberi keterangan waktu, jam 2 dini hari. Ketika berganti, contoh jam 10 lebih berapa ini? 10, karena 5 ditambah 5, 10. Jam 10 ini apakah jam 10 pagi ataukah jam 10 malam? Kita tentukan waktunya. Jadi kita harus menuliskan keterangan waktu. Contoh ini adalah jam 10 lebih 10 malam. Seperti itu ya. Jadi penulisan notasi 12 jam harus menentukan atau tertera keterangan waktu, pagi, siang, sore, ataupun malam. Oke, contoh soal berikut ini. Berapakah itu? Nah, coba kita tentukan dengan jam ini. Pukul 7 lebih 20 menit. Kenapa jarum jam di pukul 4 ini disebut dengan jam 7 lebih 20? Karena tadi ya, ini setiap angka merupakan kelipatan 5. 5 ditambah 5 tambah 5 tambah 5, jadi 20. Nah, seperti soal yang tadi di atas, maka seperti ini ya, menunjukkan pukul 7 lebih 20 malam. Kalau jam 7 lebih 5 pagi misalkan. Nah, seperti ini, jam 7 lebih 5 pagi, diberi keterangan waktu pagi. Seperti itu ya, untuk menentukan notasi 12 jam. Mudah ya teman-teman? Nah, baik teman-teman, jadi kesimpulannya untuk penentuan notasi 12 jam, yaitu yang pertama kita harus menentukan keterangan waktu tersebut, apakah itu pagi, siang, sore, ataupun malam. Yang kedua yaitu pada penulisan notasi 12 jam hanya tertera angka 1 sampai angka 12. Lalu, bagaimana cara kita mengetahui bahwa itu apakah pukul jam 7 pagi atau jam 7 malam? Kita tidak tahu, maka kita melihat ke keadaan di luar, apakah itu memang pagi, siang, sore, ataupun malam. Contoh jam 2 dini hari. Maka jam 2 dini hari itu ya keadaannya itu malam gitu, masih petang, belum ada matahari terbit. Jadi itu disebut dengan jam 2 dini hari. Berbeda dengan jam 2 siang. Ketika jam 2 siang otomatis di luar itu ada matahari terang gitu. Jadi kita bisa mengetahui keadaan waktunya dari hal-hal tadi yang saya sebutkan. Baik teman-teman, apakah ada yang ingin dipertanyakan kembali mengenai penentuan notasi 12 jam? Ketika teman-teman ada yang belum paham, nanti akan dijelaskan kembali. Ketika teman-teman sudah paham,
Maka, apakah ada yang ingin mencoba untuk menentukan notasi 12 jam? Yang mana nanti akan saya beri contoh soalnya. Ada yang ingin maju ke depan untuk mencobanya? Siapa di sini yang akan coba? Baik, di sini ada Revi ya yang katanya mau mencoba. Nah, sudah saya beri soal di atas. Coba Revi tentukan pukul berapakah itu. Nah, tadi Revi sudah mencoba untuk menentukan pukul berapa itu. Nah, yang mana tadi disebutkan pukul 9 lebih 30 malam. Nah, Revi menunjukkan di angka ini dengan jarum jam pendek di angka 9, jam jarum panjang di angka 6. Apakah betul teman-teman semua yang sudah Revi tentukan ini? Ya, jawabannya adalah betul. Ini menunjukkan pukul 9 dan ini menunjukkan pukul 3 dan ini menunjukkan menit ke-30. Maka jawaban Revi betul ya. Ini disebut dengan jam 9 lebih 30 malam. Terima kasih untuk Revi. Beri tepuk tangan untuk Revi ya. Baik teman-teman, tadi sudah mempelajari atau sudah mengetahui bagaimana cara menentukan notasi 12 jam. Sekarang kita lanjut ke notasi 24 jam. Bagaimana cara menentukan notasi 24 jam? Jadi dalam jam analog ini tertera angka 1 sampai 12. Nah, dimulai pada pukul 12 malam atau pukul 00, dilanjut pukul 1 dini hari, terus berputar sampai jam 12 siang. Nah, stop di jam 12 siang. Lalu ketika jarum jam menunjukkan pukul 1 siang, tidak dikatakan jam 1 siang dalam notasi 24 jam. Memang betul jika dalam notasi 12 jam dikatakan jam 1 siang. Tetapi dalam notasi 24 jam ini tidak seperti itu teman-teman. Jadi caranya itu, karena tadi dari jam 12 malam berputar sampai jam 12 siang, maka kita simpan 12. 12 ditambah, sekarang pukul berapa? Pukul 1. 12 ditambah 1 adalah 13. Maka jam 1 siang dalam notasi 24 jam disebut dengan pukul 13. Paham teman-teman semua? Oke, contoh. Pukul 7 malam. Dalam notasi 12 jam dikatakan pukul 7 malam. Tetapi dalam notasi 24 jam bukan dikatakan 7 malam, tetapi berapa teman-teman? 7 ditambah 12. Berapa ya? Coba ada yang bisa tebak tidak? Betul, pukul 19. Nah, jadi ketika ada soal ataupun orang menyebutkan sekarang pukul berapa ya? Pukul 19 Bu, gitu. Nah, berarti sudah tentu pukul 19 itu adalah jam 7 malam. Seperti itu ya. Oke, seperti yang tadi notasi 12 jam, apakah dalam notasi 24 jam ini ada yang ingin mencoba untuk menentukannya? Siapa yang ingin mencoba? Oke, Randy mau coba? Boleh Randy. Nah, nanti saya yang menentukan ya. Oke, ini pukul berapa ya Randy? Dibaca pukul berapa? Ya, betul Randy. Ini adalah pukul 22. Oke, Randy hebat. Terima kasih Randy. Baik teman-teman semua, karena tadi kita sudah mempelajari mengenai pengukuran waktu di mana di dalamnya ada menentukan, membaca atau menulis notasi 12 jam dan notasi 24 jam. Mari kita ke tugas kelompok ya teman-teman. Nanti akan saya bentuk kelompok di mana dalam satu kelas ini ada 28 siswa ya. Saya bentuk 4 kelompok, maka dalam satu kelompok terdiri dari 7 orang. Nah, nanti teman-teman berkumpul dengan kelompoknya, silakan bentuk kelompoknya, duduk sesuai kelompok. Nanti akan saya bagikan lembar kerja peserta didik ini. Lalu saya juga akan memberikan teman-teman semua poster ini, alat peraga jam ya, seperti ya jam analog ini.
Nanti untuk menentukan waktunya, teman-teman putar-putar sendiri. Teman-teman coba bagaimana sih untuk menunjukkan pukul 15, pukul 10 malam. Nanti teman-teman coba sendiri dengan teman-teman yang lain. Nah, nanti jika sudah, silahkan maju ke depan untuk mempresentasikannya atau menunjukkannya di depan teman-teman yang lainnya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, nanti setiap kelompok mengerjakan soal yang mana nanti soalnya itu akan dibagi tiap kelompoknya. Akan saya bacakan ya bagaimana langkah-langkah mengerjakan soalnya. Yang pertama, dalam menentukan tanda waktu notasi 12 jam, maka dimulai dari pukul 00 atau pukul 12 malam sampai kembali kepada 12 malam itu hanya ditulis dengan dari angka 1 sampai angka 12 yang mana disertai dengan keterangan waktu pagi, siang, sore, ataupun malam. Lalu yang kedua, dalam notasi 24 jam dimulai pukul 00 atau 12 malam sampai kembali ke jam 12 malam itu tidak hanya dituliskan dalam angka 1 sampai 12, tapi ada 13 dan seterusnya. Untuk menentukan notasi 24 jam, jarum pendek sudah berputar melewati 12 siang, maka jam 1 siang itu dikatakan jam 13, yang mana caranya sebagai berikut. Cara menentukannya yaitu, jika jarum pendek pukul 1 siang, maka jumlahkan dengan 12. Mengapa demikian? Karena sudah melewati 12 jam berlalu. Maka 12 ditambah jam 1, 12 tambah 1 adalah 13. Maka pukul 1 dikatakan pukul 13. Yang mana dalam notasi 12 jamnya itu merupakan pukul 1 siang. Lalu yang kedua, cobalah menentukan dengan mempraktekkan pada poster yang sudah saya bagikan. Nanti setiap kelompoknya sudah saya bagikan satu persatu poster seperti ini ya teman-teman. Baik teman-teman, karena kita sudah mempelajari dan juga sudah mencoba latihan soal yang sudah saya berikan, yang sudah teman-teman kerjakan secara berkelompok, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat, materinya sudah disampaikan, semoga teman-teman semua dapat mengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.